Salam radiasi, kembali lagi di channel Radiologi Docendo Discimus. Hal menarik lagi yang akan saya bahas kepada rekan-rekan semua terkait materi hari ini adalah anafilaksis shock atau shock anafilatik. Oke, langsung saja. Shock anafilatik disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi yang parah. Reaksi hypersensitivitas akan menyebabkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh bereaksi tidak normal atau berlebihan terhadap bahan atau zat tertentu, alergen. Nah, reaksi sistem imun yang berlebihan pada shock anafilaksis akan menyebabkan gangguan aliran darah dan penyerapan oksigen pada seluruh organ tubuh. Akibatnya akan muncul sejumlah gejala dan keluhan. Reaksi alergi umum dengan efek pada beberapa sistem organ yang dapat mengancam nyawa itu adalah anafilaksis ya. Jadi reaksi ini dapat terjadi dalam hitungan detik atau menit sejak terpapar alergen. Yang bisa terjadi seperti di kardiovaskular, sistem respirasi, di kutan dan gastrointestinal yang merupakan reaksi imunologis yang didahului dengan terpaparnya alergen yang sebelumnya sudah tersensitisasi. Shock anafilaktik secara singkat dapat dijelaskan adalah reaksi anafilaksis yang disertai hipotensi dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Oke, berbicara dengan patofisiologi shock anafilaktik, dalam mekanisme imunologi, imunoglobin E atau IgE mengikat antigen atau bahan asing yang memprovokasi reaksi alergi. Imunogen adalah zat yang mampu menimbulkan respon imun spesifik berupa pembentukan antibodi atau kekebalan seluler, atau keduanya. Antigen adalah bersifat antigenik, tetapi antigen tidak perlu imunogenik, misalnya hepten, kecuali kalau berhubungan dengan protein. Alergen adalah antigen khusus yang menginduksi reaksi hipersensitivitas tipe cepat dan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu alergen protein lengkap dan alergen dengan sel molekul rendah atau hapten. Oke. Anamnesis dan pada diagnosis ya. Mendapatkan zat penyebab anafilaksis ya. Lalu injeksi, minuman obat, disengat hewan, makan sesuatu atau setelah tes. Timbul biduran mendadak, gatal di kulit, suara parau sesak, sukar bernafas, lemas, pusing, mual, muntah, sakit perut setelah terpapar sesuatu. Shock anafilaksis ini bisa dipicu oleh berbagai macam alergen ya. Beberapa alergen yang sering memicu shock anafilaksis yaitu obat-obatan tertentu ya, seperti obat antibiotik, obat anti-inflamasi non-steroid, obat pelemas otot, atau obat anti kejang. Nah, untuk makanan seperti makanan laut ya, seafood, telur, susu, gandum, kacang atau buah. Kemudian disengat hewan atau disengat serangga ya, seperti semut merah, lebah, lipan atau tawon. Untuk bahan makanan bisa dari bahan pengawet makanan, untuk tanaman juga seperti rumput atau serbuk sari bunga. Kemudian bahan lain ya, bahan lain misalnya debu lateks yang terhirup. Meskipun jarang terjadi,
Terkadang syok anafilaktik juga dapat dipicu oleh olahraga, udara kotor, dan juga syok anafilaktik yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Oke, gejala klinis ya. Pertama, gejala permulaan yaitu sakit kepala, pusing, gatal, dan perasaan panas. Kemudian gejala yang terjadi pada kulit biasanya terjadi eritema, urtikaria, konjungtivitis, palor, dan kadang sianosis. Untuk di sistem respirasi sendiri biasanya terjadi bronkospasme, rinitis, edema paru, dan batuk. Kemudian nafas cepat dan pendek, terasa tercekik karena edema epiglotis, stridor, serak, suara hilang, wheezing, atau obstruksi komplit. Oke. Pada kardiovaskular biasanya terjadi hipotensi, diaporesis, pandangan yang kabur, sinkop, aritmia, dan hipoksia. Pada gastrointestinal terjadi mual, muntah, kram perut, diare, disfagia, inkontinensia urin. Untuk di sistem syaraf pusat biasanya terjadi parestesia, konvulsi. Untuk di sendi biasanya artalgia. Kemudian di hematologi terjadinya kelainan pembekuan darah, trombositopenia, DIC. Oke, kemudian secara fisik, didiagnosis secara fisik keadaan umum baik sampai buruk ya. Untuk kesadaran kompos mentis sampai koma. Kemudian dari tensinya biasanya terjadi hipotensi. Untuk nadinya bisa takikardi, kemudian nafas takineu. Temperaturnya kadang naik atau normal atau dingin, kepala dan leher, sianosis, dispneu, konjungtivitis, edema periorbital, perioral, dan rinitis. Kemudian pada area torak untuk kor palpitasi, kemudian aritmia sampai arrest. Di pulmonya bronkospasmo, stridor, ronki, dan wheezing. Untuk di area abdomen nyeri tekan, BU meningkat. Untuk di ekstremitas biasanya urtikaria, edema ekstremitas. Nah, perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Yang pertama itu hematologi untuk menghitung sel, hitung selnya, hemokonsentrasi, trombositopenia atau eosinofilia naik atau normal atau turun. Kemudian foto ronsen untuk mengetahui perinflamasi atau dengan atau tanpa atelektasis karena mukus. Kemudian pemeriksaan EKG untuk gangguan konduksi atrial dan ventrikular, disritmia. Kemudian di pemeriksaan kimia klinik biasanya dilakukan plasma histamin meningkat, serum tryptase meningkat. Oke, penata laksanaan dan manajemen syok anafilaktik ya. Yang pertama, hentikan obat atau identifikasi obat yang diduga menyebabkan reaksi anafilaksis. Kemudian posisi pasien tidurkan dengan posisi Trendelenburg atau kaki lebih tinggi dari kepala untuk kondisi posisi shock ya, dengan alas datar dan keras. Bebaskan airway bila perlu, intubasi, krikotirotomi, tracheostomi. Kemudian berikan oksigen
melalui hidung atau mulut 5-10 liter per menit. Kemudian pasang kateter intravena menggunakan infus bila MAP di bawah 65 mmHg. Kemudian berikan loading koloid 200 mili sampai 500 mili. Bila tidak naik, pertimbangkan untuk pemberian inotropik. Kemudian monitoring tensi dan produksi urin. Pertahankan MAP lebih dari 70 mmHg. Bila perlu pasang CVP. Nah, bila terjadi henti jantung, lakukan basic and advanced life support. Untuk obat-obatan yang sering digunakan, di sini ada beberapa obat-obatan, yaitu yang pertama dimenhidramin, kortikosteroid, bronkodilator, adrenalin atau epinefrin, atropin sulfat, inotropik. Inotropik ini bisa dopamin atau dobutamin, dan terakhir norepinefrin. Oke, jadi ada juga beberapa peralatan yang perlu disiapkan untuk menangani shock anafilaktik ini. Yang pertama ambu bag, kemudian yang kedua ada laryngoskop, ETT, Guidel, LV line, defibrillator bila ada ya. Oke, selanjutnya kita monitoring. Lakukan observasi ketat selama 24 jam, 6 jam berturut-turut tiap 2 jam sampai keadaan fungsi membaik. Kondisi klinis, keadaan umum, kesadaran, vital signs, produksi urin dan keluhannya. Terus dimonitoring agar kita tahu kondisi pasien membaik atau memburuk ya. Untuk darah, apakah ada gas darah, kemudian dilakukan EKG. Oke, biasanya terjadi komplikasi atau penyulit ya, kematian karena edema laring, gagal nafas, shock dan cardiac arrest. Yang kedua, kerusakan otak permanen karena shock dan gangguan kardiovaskuler. Yang ketiga ada urtikaria menetap sampai beberapa bulan, miokardnya infark, aborsi dan gagal ginjal juga pernah dilaporkan. Oke, jadi untuk prognosisnya, bila penanganan cepat, klinis masih ringan dapat membaik dan tertolong. Itu prognosisnya. Oke, sekian dulu penjelasan terkait dengan shock anafilaktik. Mungkin sekian dulu. Di akhir saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa share video ini, like dan bantu subscribe agar channel ini bisa terus mengudara dan memberikan informasi-informasi penting seputar dunia kesehatan, khususnya radiologi dan radiasi. Sampai jumpa kembali.